Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Subhan dalam pembelajaran sains kelas 3 ya. Sebelum dimulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pekan ini kita sudah memasuki tema yang ketiga, yaitu benda di sekitar kita, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku. Di dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar." Jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Ayat ini berkaitan dengan tema kita, yaitu berbagai macam benda di sekitar kita. Kita masuki ke subtema 1 dengan judul aneka benda di sekitarku. Kita memasuki subtema 1 dengan judul aneka benda di sekitarku. Benda adalah segala yang ada di alam yang berwujud atau dapat dilihat. Benda dibagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup adalah benda yang memiliki ciri-ciri hidup, seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, dan tumbuh. Sedangkan benda tak hidup memiliki ciri-ciri yang berlawanan dengan ciri-ciri makhluk hidup, seperti tidak dapat bergerak sendiri, tidak berkembang biak, dan tidak tumbuh. Benda dapat dibuat bermacam-macam dari bahan. Ya, ulangi. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, dari kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Contoh benda-benda di dalam rumah, ya. Contoh benda yang ada di sekitar kita yang berada di dalam rumah. Ada meja, kursi, buku, lampu, cermin, lemari, sofa, telepon, dan pintu. Kemudian ada juga gelas keramik, cermin. Ketika kita ke halaman ada batu. Itu adalah jenis-jenis benda yang ada di sekitar rumah kita. Nah, itu adalah contoh benda di sekitar kita, ya. Nah, sekarang kita memasuki ke materi ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, perbedaan tumbuhan dan tanaman. Apa itu perbedaannya? Kita simak ya. Tanaman adalah flora yang dibudidayakan oleh manusia.
Dengan kata lain, sengaja ditanam oleh manusia. Sedangkan tumbuhan adalah flora yang tumbuh dan berkembang secara alami tanpa proses pembudidayaan oleh manusia. Contoh tanaman, ya. Biasanya contoh tanaman itu biasanya kita lihat ketika di dalam pot, ya. Contoh tumbuhan itu biasanya tumbuhan itu tumbuh liar dan tanpa ditempatkan di dalam wadah atau pot, ya. Kemudian arti pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, pertumbuhan pada tumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan berubah bertambahnya ukuran, volume, massa dan tinggi pada tumbuhan. Sedangkan perkembangan pada tumbuhan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna atau kompleks, ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kita lihat di bawahnya. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau terukur, sedangkan perkembangan berlangsung secara kualitatif. Baik pertumbuhan atau perkembangan bersifat irreversible, artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Bila kita menanam biji tanaman, dapat diamati bahwa dari hari ke hari terjadi perubahan tinggi. Secara kualitatif terlihat bentuk awal, yaitu biji yang demikian sederhana, menjadi bentuk tanaman yang lengkap. Bagaimana proses pertumbuhan pada tanaman? Kita lihat bersama-sama ya, teman-teman. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali untuk stadium zigot, yang merupakan hasil pembuahan sel kelamin betina dengan sel jantan. Kita lihat nomor 1 di bagian bawah terlihat gambar sel sperma dan sel telur, ya, menempel dan menghasilkan zigot. Kita lihat nomor 2. Nah, pembelahan zigot menghasilkan jaringan meristem yang akan terus membelah, yang akan mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga, perubahan itu menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Nah, awal pertumbuhan tanaman itu adalah bertemunya sel kelamin betina dengan sel sperma yang menghasilkan zigot. Lalu zigot menjadi sporofit muda, lalu sporofit dewasa. Kemudian ketika dewasa, kotak spora pada tanaman itu akan menyebar, ya, sehingga tumbuh menjadi protonema. Itu adalah contoh pada tanaman spora. Nah, teman-teman, pada gambar tersebut dijelaskan proses pertemuan sel jantan, sperma, dan sel betina atau sel telur pada tumbuhan. Selanjutnya, tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama, tahap awal pertumbuhan. Pertama, biji melakukan imbibisi atau penyerapan air hingga ukuran biji semakin bertambah dan menjadi lunak. Saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga terjadi berbagai reaksi kimia. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah tahap perkecambahan. Tahap perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio.
Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian ini akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan yang lain akan tumbuh menjadi akar. Kemudian yang ketiga, tahap pertumbuhan primer. Merupakan pertumbuhan yang terjadi karena adanya aktivitas meristem primer. Meristem merupakan jaringan pada tumbuhan yang terletak di ujung batang atau ujung akar. Pertumbuhan ini disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang dimulai sejak tumbuhan masih berupa embrio atau bakal tumbuhan. Terakhir adalah tahap pertumbuhan sekunder, merupakan tahap pertumbuhan kambium pada batang tumbuhan. Kambium merupakan lapisan pada sel-sel jaringan tumbuhan yang berbentuk seperti lingkaran. Sudah tahu ya teman-teman? Sekarang tahapan pertumbuhan pada tumbuhan. Dimulai dari yang pertama adalah biji. Kita lihat biji lalu tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tanaman dewasa, ya. Tanaman dewasa bisa bertumbuh lagi, ya. Ada yang berbunga dan juga ada yang berbuah. Proses pertumbuhan pada beberapa tanaman. Nah, kita lihat ada proses pada tanaman jagung. Tanaman jagung dimulai dari buah biji, ya. Kita lihat yang pertama adalah buah biji, lalu menjadi kecambah. Setelah itu tanaman vegetatif, ya, berbunga lalu menghasilkan buah. Itulah. Kemudian pada tanaman kacang hijau, ya. Kita lihat pada tanaman kacang hijau, yang pertama adalah dari biji, kemudian tumbuh radikula. Apa itu radikula? Radikula adalah bakal calon akar. Kemudian radikula menjadi hipokotil atau batang dari kecambah. Lalu plumula bakal calon batang, lalu katiledon bakal bagian daun, ya. Dari biji lalu tumbuh menjadi kecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman yang dewasa. Nah, teman-teman, berikut video tentang pertumbuhan pada tanaman kacang hijau. Kita lihat bersama-sama ya.
Nah, setelah selesai, selanjutnya pertumbuhan pada tanaman jagung. Kita lihat bersama-sama.
Kesimpulan materi hari ini, teman-teman. Yang pertama, tanaman adalah flora yang dibudidayakan oleh manusia. Tumbuhan adalah flora yang tumbuh bebas dan tidak dipelihara oleh manusia. Pertumbuhan pada tumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup berupa pertambahan ukuran, baik itu volume, massa, atau tinggi tanaman. Sedangkan perkembangan pada tumbuhan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna, baik itu kompleks atau kompleks ya. Lalu tahapan pertumbuhan tanaman dimulai dari tahap awal pertumbuhan, tahap perkecambahan, tahap pertumbuhan primer, dan tahap pertumbuhan sekunder. Nah, dari pembahasan materi tersebut ya, di dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat 24 sampai 32 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit, kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian itu di bumi, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat Abasa ayat 24-32. Dalam surat Abasa ayat 24-32 ini membicarakan tentang perhatian manusia terhadap makanannya, sehingga Allah menurunkan hujan ke bumi dan menyerap ke tanah. Kemudian muncullah biji-bijian, yang mana biji-bijian itu akan tumbuh menjadi berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Dan semua itu adalah berbagai kesenangan, kenikmatan, kesederhanaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan sebagai kelangsungan hidup manusia dan hewan ternaknya yang kaya manfaat, seperti anggur, perasan anggur, sayur-sayuran, kurma, zaitun, buah-buahan, pepohonan yang rindang, serta rumput-rumputan. Semua itu harus disyukuri oleh manusia. Kemudian, dalam ilmu sains atau biologi, tumbuh-tumbuhan merupakan kebutuhan pangan maupun kebutuhan yang lainnya yang dimanfaatkan oleh manusia. Zat yang terkandung dalam buah-buahan serta sayur-sayuran yang berupa vitamin, serat, mineral, dan gizi dapat membantu memperbaiki sel yang ada dalam tubuh manusia, sehingga manusia tidak mudah terserang penyakit, sehat, serta stamina dalam tubuh terjaga. Masya Allah ya teman-teman, itulah berbagai macam manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup tumbuh-tumbuhan. Untuk proyek di rumah, teman-teman, buatlah salah satu gambar tentang proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan di lembar HVS. Lalu beri keterangan dan nama pada gambar, serta warnai dengan sekreatif mungkin. Ditunggu ya. Selamat mengerjakan. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan juga atas kesediaannya untuk belajar bersama Ustadz Subhan. Mari tutup pembelajaran hari ini dengan baca doa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Untuk proyeknya ditunggu ya teman-teman. Silakan pelajari lagi di rumah. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.